Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuk pada ayat yang ke-32 dari surat An-Nisa. Qala Allahu azza wa jalla wa la tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya artinya, dan janganlah kalian berangan-angan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dengannya sebagian kalian dari yang lain. Lirijal bagi para lelaki nasibun, bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Demikian juga bagi para wanita, bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Qala al-mufassir rahimallah, ya, ini sangat penting berkait dengan perkara yang jarang sekali atau hampir semua orang terancam dengan bahaya yang ada, yakni permasalahan hasad, penyakit yang sangat berbahaya. Qala al-mufassir rahimallah, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Dan janganlah kalian, wahai kaum mukminin, janganlah kalian bertamanni, berangan-angan, hasad, iri, dengki terhadap apa saja yang Allah utamakan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ayatnya pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin, kaum muslimin untuk berangan-angan, untuk hasad terhadap apa saja. Ma faddalallahu bihi, ma menunjukkan keumuman. Sini dalam tafsir, fil mawahibi wal arzaqi wa ghairi dzalik. Fil mawahib, pada
apa saja yang Allah anugerahkan, berupa ilmu, berupa amal saleh, berupa keimanan, ketakwaan, umum. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Sehingga dalam tafsir di sini disebutkan secara umum juga, janganlah kalian bertamani, berangan-angan terhadap apa saja yang Allah anugerahkan kepada sebagian kalian dari yang lain. Allah berikan sebagian pada kita, dan Allah tidak memberikan kepada sebagian yang lain. Fil mawahib, dalam berbagai bentuk anugerah, ilmu, amal saleh, keimanan, ketakwaan, ataupun perkara-perkara dunia, rezeki, anak, istri, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya, umum. Ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk iri, untuk dengki. Enggak boleh iri, enggak boleh dengki. Tidak boleh ada perasaan tidak setuju, tidak ridho terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Karena itu, apa saja yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketetapan dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada siapapun. Kemudian yang kedua, bahwasanya sikap iri, sikap hasad itu tidak akan mengubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk iri dengki, yang berkonsekuensi tidak ridho terhadap ketetapan Allah, yang berdampak, berefek sangat banyak. Ketika seorang iri dengki, ketika tidak diobati, akan muncul dengan melalui ucapan, demikian juga berefek dengan perbuatan. Na'udzubillah min dzalik. Penyakit yang sangat berbahaya. Seperti disebutkan tadi, sifatnya umum dalam segala pemberian yang Allah berikan kepada hamba itu. Sebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, dalam perkara minal umuril mumkinah wa ghairil mumkinah, dalam perkara yang mungkin, misalnya tadi masalah rizki, masalah ilmu, masalah amal, perkara yang mungkin bisa kita upayakan, atau perkara yang enggak mungkin, misalnya disebutkan oleh mufassirin, ya, terkait dengan laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin ketika seorang sudah Allah ciptakan dia sebagai seorang perempuan, wanita. Tidak mungkin dia kemudian menjadi laki-laki, karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya diciptakan sebagai perempuan kok tidak laki-laki saja misalnya. Itu adalah protes, tidak setuju terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjadikan ini laki-laki, itu perempuan. Demikian juga kekhususan seperti jihad fisabilillah dikhususkan untuk kaum lelaki. Demikian juga warisan, lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan.
Demikian juga yang ini fakir, yang itu kaya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh bagi yang miskin iri terhadap orang yang kaya. Kata Sa'di rahimahullah, li'anna hadza huwal hasadu bi'ainihi. Inilah hasad. Ini adalah hasad itu sendiri. Semata-mata berangan-angan saja. Menginginkan berangan-angan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang lain, agar bisa dia dapatkan untuk dia dan hilang nikmat itu dari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala al-mufassir rahimahullah, sebutkan, qal faqad ja'ala Allahu lirrijali nasiban muqaddaran minal jazaa'i bihasabi amalihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kaum lelaki nasiban, bagiannya, muqaddaran, yang telah ditentukan. Allah telah menetapkan bagi kaum lelaki bagian yang telah ditetapkan. Kalau dalam hal warisan sudah kita lewati. Misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Demikian juga keumumannya, kecuali dalam beberapa atau sebagian masalah. Masing-masing orang kaum lelaki mendapatkan bagian minal jaza, berupa balasan sesuai dengan amalan mereka. Ini poin penting, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan amalan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Allah jadikan termasuk dari hikmahnya, dengan sebab amalan perbuatan, dengan sebab usaha, bekerja dan semisalnya, mereka mendapatkan sesuai dengan itu. Qal wa ja'ala lin-nisa'i mimma 'amilna. Demikian Allah jadikan untuk kaum wanita bagian dari apa yang telah mereka upayakan. Nah, di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya bagi kita untuk berusaha, berupaya, baik dalam perkara diniyah, agama, maupun perkara duniawiyah, perkara dunia. Misalnya ilmu, misalnya amal, takwa, adanya usaha dan upaya. Tidak semata-mata tamanni, tidak semata-mata angan-angan. Demikian juga dalam hal usaha mencari ma'isyah, adanya usaha jerih payah, bukan semata-mata duduk dan berpangku tangan. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebutkan oleh Sa'di rahimahullah, ada tindakan yang tercela dan tindakan yang terpuji. Ya. Dua tindakan yang terpuji. Yang pertama adalah an yas'a al-abdu ala hasabi qudratihi. Yang pertama, seorang hamba itu berusaha untuk melakukan amalan, perbuatan, pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Adanya usaha dan upaya. Pada perkara yang bermanfaat bagi agama maupun dunianya. Yang pertama, adanya usaha dan upaya. Yang kedua, pada ayat berikutnya, was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Ya.
Yang pertama berusaha, kemudian memohon kepada Allah Ta'ala. Qal was'alullahal karimal wahhaba yu'tikum min fadlihi badala minat tamanni. Dan mintalah kepada Allah zat yang maha dermawan, yang maha memberi, yu'tikum, niscaya Allah akan memberi kalian dari keutamaannya sebagai ganti dari semata-mata berangan-angan. Poin yang kedua setelah adanya usaha tadi, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keutamaannya, minta ilmu. Dan demikian, seperti zikir pagi, minta ilmu yang bermanfaat, minta agar amalannya diterima, minta rizki yang halal yang thayyib, minta kepada Allah Ta'ala. Ya. Fala yattakilu ala nafsih, tidak menggantungkan urusannya pada dirinya sendiri. Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takilni ila nafsi tarfata ainin, janganlah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Dua hal, usaha dan menggantungkan urusan kepada Allah, tidak kepada dirinya. Wala ala ghairi rabbi, tidak pula kepada selain Allah. Usaha dan memohon pertolongan, bantuan kepada Allah. Kemudian yang tercela dari hal ini, yaitu yang pertama adalah orang yang semujarrad tamanni, semata-mata berangan-angan, semata-mata berangan-angan, semata-mata hasad, ya. Atau yang kedua, tidak beramal, tidak berusaha, itu sama ya, semata-mata berangan-angan, tidak ada usaha. Yang kedua adalah menyerahkan, menggantungkan urusannya pada dirinya atau selain Allah. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, na'udzubillah min dzalik, menggabungkan dua-duanya. Ya, semata-mata berangan-angan, hanya hasad saja tanpa usaha, kemudian dia menggantungkan kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, masing-masing melihat selama ini hanya angan-angan cari ilmu, pengen dapat ilmu, hanya berangan-angan saja, nggak ada usaha menghadiri majelis taklim, menghafal, murojaah dan semisalnya. Ya, setelah dia berusaha itu, apakah dia menyandarkan kepada Allah ataukah tidak? Ini termasuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya. Jangan membiarkan penyakit hasad pada diri kita. Bagaimana obatnya? Satu, berusaha baik dalam perkara agama maupun dunia. Yang kedua, menyerahkan segala urusan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was'alullaha min fadlihi. Qal innallaha kana bikulli syai'in aliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Allah tahu ini orang yang sungguh-sungguh, Allah tahu ini yang hasad, Allah tahu ini yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah terhadap segala perkara yang bermanfaat bagimu. Yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, jangan lemah, jangan pesimis, optimis. Usaha sungguh-sungguh serius memohon pertolongan pada Allah, optimis. Qal wa huwa a'lamu bima yuslihu ibadahu fima qasamahu lahum min khairin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam, lebih mengetahui
lebih mengetahui terhadap perkara yang akan memperbaiki hamba-hambanya pada apa saja yang Allah bagikan untuk mereka berupa kebaikan. Allah lebih tahu ini yang patut jadikan sebagai rasul, ini sebagai nabi, ya. Allah tahu, Allah mengerti ini yang patut jadikan sebagai orang kaya, ini sebagai orang miskin, dan seterusnya. Namun demikian, ya, ketika seorang sudah berusaha, berupaya mencari kebaikan agama dan dunianya, sudah berusaha dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapannya, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak frustasi, enggak, ya, beban dalam perkara itu. Kenapa? Karena sudah menempuh jalan sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin.